Mana nih? Mana moderator? Dilacik lemari. Naikin yang lain. Dapat gaji aku dari anakku. 10.000, 15, 20, 25, 27, 29. Naik Lina. Belum bisa. Oh itu Bang Faru udah. Udah itu Bang Faru. Naikin yang lain. Ayo naik Ten. Naik Lina ayo. Mualaf makin stres kan, naik sini. Naik. Kita buktikan siapa yang stres. Melvin, selamat sore. Sore. Melvin, agama apa? Kristen, Mbak. Kristen, ntar ya. Sudah ada yang dinein. Suryani, selamat sore. Sore. Suryani. Udah turunin. Bang Melvin, itu temanya Yesus gak ada. Yesus gak punya akhlak. Yesus gak punya akhlak gak Bang? Saya sih nggak apa, Mbak. Saya cuma mau tanya. Tujuan kita beragama mau cari yang baik atau yang jahat, Mbak? Tujuan kita beragama cari yang baik. Cari yang baik. Kalau cari yang baik, kenapa katanya cukup bersyahadat kita pasti masuk surga? Siapa yang bilang cukup bersyahadat masuk surga? Ya nggak masalah. Gini Bang. Coba Abang Melvin gunakan akal. Ketika dikatakan, ketika engkau bersyahadat cukup masuk surga, ketika ada informasi mengatakan, jika kau bersyahadat, engkau masuk surga, kau nggak percaya. Tapi kenapa kau percaya dengan informasi? Jika kau percaya Tuhanmu terbunuh, kau masuk surga. Kayak mana itu? Jadi gini, Bang. Masa Kalau kau percaya udah dengan informasi kedua? Karena gini, Bang. Apa yang salah dengan syahadat? Apa yang salah ketika dengan penuh keikhlasan kau menyatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah? Apa yang salah? Apakah jatuh harkat martabat dari Tuhan itu sendiri? Apakah sirna kemuliaan dari Tuhan itu sendiri? Apakah sirna keagungan dari Tuhan itu sendiri? Tidak kan? Tapi sementara kau percaya ketika kau beriman Tuhan kau mati kau masuk surga. Cuman ini, Bang, bukan Tuhan itu, mati Bang. masuk surga. Ya. Tapi itu tunggu keluar motor ini kali aku noise. Iya lanjut ya. Ya silakan Pak Melvin. Jadi kan kalau Tuhanku bukan Tuhanku itu tidak ada satu perbuatannya yang tercela gitu. Itu Tuhanku. Oh, jadi Yesus ini tidak ada perbuatan yang tercela. Ya, tidak ada Oh, mengatakan memanggil mamanya hai perempuan itu sopan gak? Yesus memanggil Maria dengan sebutan hai perempuan. Dia tidak pernah manggil mamanya. Ya nggak masalah. Sopan gak? Ya, Gak yang masalah. penting gini. Tidak, yang penting gini. Gak pas. Jadi yaudah coba kau panggil mama kau nanti ya. Nanti kau panggil mamamu perempuan gitu ya. Jangan panggil mama. Perempuan. Udah gitu tua kok ya gitu. Ini lagi toh. Cuman itu Ini yang Melvin. Ya. Orang anak yang menjadikan mamanya hamil tercela nggak perbuatannya? Bagaimana? Seorang anak yang menjadikan mamanya hamil atau mengandung, bunting mamanya dibikinnya, tercela nggak perbuatan anak itu? Siapa yang buat mamanya hamil? Nanti dulu kita bersifat umum dulu, nggak usah nunjuk orang bang. Perbuatan itu yang kita kaji ini perbuatan, bukan oknum ya. Perbuatan. Anak kandung maksudnya. Anak kandung lah. Ya tercela lah, Bang. Tercela, oke kita kaji. Tercela, ingat ya tercela. Ya, Kita tercela. kaji Yesus ini. Ya. Kita kaji Yesus. Ya. Mampus aku bang. Yesus ini Bang Melvin, Tuhanmu atau bukan? Yesus. Jadi gini. Iya. Yesus Tuhanku. Tuhan, oke. Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhanmu, apakah Yesus itu maha kuasa? Yesus Maha Kuasa. Maha kuasa, oke. Karena Yesus maha kuasa, apakah Yesus dengan kekuasaannya mampu menjadikan Maria hamil? Ya Allah mampu menjadikan Yang Maria saya hamil. tanya Yesus, Tuhanmu. Yesus, Mampukah ya, Tuhan, Yesus, karena dia Yesus maha kuasa alasan. mengatakan, mampukah Yesus menjadikan Maria hamil?
Jadi begini, Yesus mampu. Jadi begini. Jadi begini. Kenapa tidak? Jadi begini. Kenapa tidak? Jadi begini. Jadi begini. Jadi begini. Yang saya Jadi tanyakan, begini. Lanjut. perbuatan tercela seperti apa? Ajaran yang benar. Bang Paro, Kalau menurut abang saya, kita satu lagi udah datang bang. Abang kita satu lagi udah datang Bang Paro. Bang Rijalaf udah datang dari bawah dia. Nah, jadi ajaran itu Bang, di dalam kehidupan Yesus selama dia hidup turun di dunia ini, tidak ada satu perbuatan dia yang membunuh, mau kawin sampai banyak, kawin anak-anak. Itu kan perbuatan yang secara logika tidak masuk di otak kita Bang. Maksudnya saya mau agama apa aja, yang penting agama itu berbuat baik. Oke, lagi nih Melvin. Ah. Jika ada orang yang mengatakan kepadamu, dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang, bahkan permusuhan, dia datang untuk memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang menantu dari mertuanya, apakah perbuatan itu tercela? Aku tak paham ini otaknya. Maksudnya Bang? Jika ada seseorang menyampaikan kepadamu, dia datang ya bukan membawa damai, tapi bawa pedang. Ya, dia datang untuk memisahkan seorang anak dari ayahnya, seorang menantu dari mertuanya. Bahkan dia mau jadikan orang seisi rumahmu adalah musuhmu. Apakah perbuatan itu bukan perbuatan tercela? Tercela. Tercela. Berarti buka itu Matius 10. Masya Allah Bang Rizal. Gila. Jumat berkah. 10:34 sampai 36. Kita tengok. Panjang kali Markus. Matius 10:34 sampai 36. Barakallahu fikum Bang. Matius 10:34-36. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang bukan membawa damai, melainkan membawa pedang. Matius Musuh berapa tadi? orang-orang adalah seisi Suara rumahnya. dabling loh. Matius Suara berapa tadi? dabling. Suara satu lagi kayaknya, suara apa satu lagi. Matius 10 nomor 34 sampai 36. Gak ada pakai api satu lagi, nggak ada. Dapat. Matius 10 nomor 34 sampai 36. Tambah lagi perkataan Yesus, Lukas 19 nomor 27. Ya, tambah Lukas lagi. 19. Luar biasanya akhlaknya ya. Lukas 19 nomor 27 apa lagi? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunilah mereka di depan mataku. Yesus itu loh Melvin yang berkata, akan tetapi barang siapapun di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bawalah mereka di hadapanku lalu bunuhlah mereka. Oke. Ini tantangan buatmu. Sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana kejinya ketika Yesus memerintahkan di dalam Bible. Silakan. Saya nggak seperti kalian. Saya nggak hafal Al-Quran kalian. Karena saya cuma Sebutkan satu melihat ayat di dalam Al-Quran dalam di mana pengalaman. dikatakan Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk membawa pedang, bukan untuk membawa damai, bahkan untuk menjadikan seisi rumahmu adalah musuhmu. Sebutkan satu ayat dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad SAW diberikan perintahan seperti itu. Silakan. Silakan. saya nggak hafal. Tapi kalau saya cari ada. Kalau saya ini. dikasih kesempatan Ini saya cari. datangnya Pak. Melvin, Bapak belajar. Luar biasanya Nabi kami. Ini perintah yang diberikan Allah. Katakan Allah kepada Nabi Karena Muhammad saya SAW. melihat di Surah mana-mana. Al-Jumu'ah ayat 2. Saya melihat ajarannya itu ya seperti perkawinan boleh 4. Saya nggak percaya ada orang yang ikhlas mau kawin itu
itu sorga gitu. Kalau istri saya dua-dua nggak mungkin. Saya yakin bahwa itu Sekarang saya ibadah. tanya sama Bang Melvin. Bang Melvin. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan cukup satu istri. Ada. Di mana? Jangan. Tuh saya cari. Ada. Jangan kau menceraikan istrimu. Cari, Bang. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus berkata cukup satu istri. Dari semua agama yang dikatakan agama di atas bumi ini, cuma Islam yang berucap cukup satu istri. Bang. Tertulis dalam surah An-Nisa, di mana di situ dikatakan jika kamu tidak yakin mampu berlaku adil kepada anaknya, nikahilah dua, yang bisa tiga, menikah dua. empat. Akan tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukup satu istri. Sebutkan untuk membuktikan bahwasanya kami salah dalam imanmu, Bang Melvin. Kami salah dalam imanmu. Jika kami salah dalam imanmu, sebutkan satu ayat di dalam Bible-mu di mana Yesus berkata cukup satu istri. Di mana? Ada itu Bang, makanya orang Kristen tidak pernah ada yang kawin dua. Bang, Ada, orang Bang. Kristen tidak pernah apa, Bang? Orang Kristen tidak pernah apa? Tidak ada yang secara kawin, maksudnya kawin secara sah dua. Oh, Melebihi tidak Roy ada. Tidak, oh ya, tidak pernah. bercerai Roy Martin, Bang. Bagaimana? Dia Kalau cerai- bukankah di ajaran Kristen dilarang bercerai? Roy Martin bercerai, Bang. Nah, Bukankah kalau Kristen dia- diajarkan bercerai? Gading Martin bercerai, Bang. Itu dosa dia lah. Rosi tuh kan suka dia. Giliran dia suka dia. Beluap. Giliran kau suka dia lah. kan? Tadi kau ngomongin kami apa? Kenapa aku balikan kau bilang suka dia lah? Suka Kalau dia itu lah. kan pribadi Tadi dia waktu kau masing-masing. ngomongin kami gak ada bilang suka dia lah, gak ada kami bilang, gak ada. Kami jawab pertanyaanmu. Tapi kenapa giliran dibalikin suka dia lah, Kok itu kan Berdua, secara berdua. perorangan. Ah, Nggak mungkin perorangan. Jadi maunya kamu mau kawin jadi- Baluap. Nih saya kasih tahu kau ya Melvin. Kami nih orang Islam memiliki istri 2, 3, gak ada salahnya, gak ada larangan, diperbolehkan nih. Kau dengarkan ini ya, telinga kau pakai, otak kau pasang. Dengerin, kami diperbolehkan memiliki istri 2, 3, boleh. Gak ada dosanya, boleh. Nah kalian membangga-banggakan orang Enak, ya. Kristen gak boleh cerai. Diam dulu kau. Orang Kristen gak boleh cerai. Tapi pelaku Kristen banyak bercerai. Itu apa kau bilang perorangan? Kami boleh, gak ada masalah, boleh menikah 2, 3 boleh. Masalahnya di mana? Ini kalian dilarang tungki, dilarang bercerai tungki. Lalu kenapa kalian banyak bercerai? Kau salahkan kami menikah 2, 3, gak ada larangan ya boleh. Ini cerai, dilarang bercerai. Kenapa kalian bercerai tungki? Jangan kau bilang suka-suka dia lah. Saya tahu itu suka-suka dia. Cuma permasalahan kita ini tertulis dalam Bible. Ngerti kau? Orang Islam nikah 2, 3 protes kau. Tapi kalian dilarang bercerai, kau bilang suka-suka dia lah. Ajaran apa ini? Melvin? Orang Islam gak ada dosanya punya istri 2, 3, gak ada dosanya. Kalian bercerai berdosa. Kenapa kau lakukan? Kenapa banyak bercerai? Melvin, jangan pingsan kau. Melvin. Woi, pingsan si tungki. Melvin. Berarti kamu punya madu dong. Aku tanya dong. Apa? Berarti kamu punya madu. Apa hubungannya aku punya madu? Ada ini lah dari Bang Paro kemarin. Ini. Oh, bukan. Jangan Berarti- lupa 180 belum ongkir. Madu kan? suamimu Madu kan? punya Ini istri madu. dua. Kalau Ini madu. Jangan lupa 180 belum ongkir. Tapi Melvin kok nggak boleh beli. Bang Paro nggak kasih open beli. Ini Aku madu. tanya dulu. Kamu punya suamimu punya Iya istri ini punya madu kan? Ini punya. Madu Suamimu kan? punya istri 2. Suamiku istri. Alhamdulillah. Aku belum punya suami saat ini. Aku boleh nikah sama kamu?
Biar aku Oh bersyahadat. boleh kalau kau sunat, boleh kalau kau sunat, boleh. Baca syahadat dulu boleh. Apalagi? Ya. Ya udah nanti Ya, lah. tapi kan di Kristen nggak boleh menikah punya istri dua. Kenapa kau mau cari? Lah, aku- Mampus kau kan? Bersyahadat biar aku bersyahadat lah. Oh, berarti Gini, pertanyaanku enak lah. gini, yang paling dasar pertanyaanku gini, ya kan? Di mindsetnya teman-teman Kristen, mereka ini kan nggak boleh kawin lebih dari satu kan? Kan gitu. Mereka ini kan gitu Bang Melvin kan, nggak boleh kawin lebih dari satu, nggak Ya. boleh punya istri lebih dari satu kan gitu, Ya. ya kan? Di luar dari situ dianggap berzina gitu kan? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, ada nggak ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan sakramen kawin? Ada nggak Ada. ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan tata cara sakramen kawin? Ada. Makanya orang Kristen tidak ada yang kawin lebih daripada satu kalau Di mau. mana kalau mau tertulis dalam diceraikan. Bible Yesus mengajarkan tata cara sakramen kawin? Ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan pengajaran cukup satu istri? Ada? Nggak ada. Bukan satu Ada ayat lah, di dalam Bang. Bible. Kalau nggak kita- Bahkan Bapak kalau yang nggak telah saya udah mengutus dua Yesus istri, udah tiga. membuat aturan Udah di tiga usia istri berapa saya juga. seorang perempuan boleh dikawini. Ada nggak aturan dari Yesus atau dari Bapak yang telah mengutus Yesus? Nggak ada. Maka pantas Bang, perkawinan adalah, Bang. kalian jika Kalau- dibandingkan kalau dalam Islam perkawinan kalian bisa itu dua berzina. tiga, saya udah kawin 2, kawin 3, Bang. Hah? Kalau di Kristen bisa diajarin begitu, udah lama saya kawin 2, kawin 3, Bang. Yang Jujur saya aja, Bang. katakan jangan 2, 3, 1 Bang. Kau kawin 1, ada nggak Yesus mengajarkan tata cara sakramen kawin? Ada nggak? Ada. Di mana tertulis? Ada. Di mana tertulis? Lupa saya. Saya lupa. Lupa. Saya apa? Apa di Bang? lupaku, lupa, tertulis di lupaku. Di lupaku. Lupa saya Bang di Melvin, mana. Bang Melvin, kenapa kamu menolak? Bang Melvin, kenapa kamu menolak poligami sementara Tuhanmu keturunan poligami? Kenapa? Kalau aku Tuhanmu mau aja poligami. Yesus yang kau Masalahnya tuakan itu ajaranku nggak keturunan bisa aku hasil berpoligami. keturunan poligami. Hah? Hah? Poligami. Ih, nggak tahu deh. Kalau Maria misalnya itu kalau kau kami- cari Sisila daripada Maria. Maria itu bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Kakeknya punya istri berapa? Neneknya siapa? Kau menolak poligami, engkau keras dengan poligami, tapi kau lupa Tuhanmu keturunan poligami. Kalau Daud tidak poligami, kau nggak punya Tuhan. Oh itu Nah. beda lah, Bu. Itu kan Oh, itu perjanjian beda. lama. Jadi itu kan Kenapa giliran di hukum dibalikin Taurat. beda? Suka-suka Itu kan di dia. hukum Taurat. Itu kan di hukum Taurat. Itu kan di hukum Taurat. Kenapa kalau giliran dibalikin beda, suka-suka dia? Maksudmu itu apa coba? Kalau giliran ditanya, giliran dibalikin, hah? Dibalikin Hah? gimana? Melvin? Ya enggak, kalau ajaran Kristen Hah? ya aku pahami. Hah? Yalah, sabarlah aku lagi ngomong. Aku mau ngomong. Takut kali sih. Aku nggak masalah. Saya nggak masalah. Saya bukan takut. Saya cuman mau tanya aja. Seandainya kalau Kristen bisa kawin 2-3, udah lama saya kawin 2-3. Senang juga saya. Secara Oh jadi manusia. kau nggak tahu kalau pendeta itu punya istri 2-3 nggak tahu? Rules itu Belum dua. pernah. Itu larangannya aja nggak ada, Aku berarti belum boleh. pernah. Larangannya kan nggak ada Melvin, berarti boleh. Jangan ketiga 100 pun boleh. Nah, larangannya ada. Kalau larangannya tidak ada, udah Berarti udah boleh lama. nggak? Ketika larangannya Nah. tidak ada, boleh nggak? Hah? Gimana? Larangannya Ketika ada. jelas-jelas. larangannya saja tidak ada, boleh nggak? Contoh analoginya begini. Ketika Undang-Undang Republik Indonesia tidak ada melarang perihal penggunaan narkoboy, boleh nggak orang pakai narkoboy? Boleh. Boleh.
Boleh. Boleh kan? Nah, boleh kan? Ah. Di dalam Biblemu tidak ada larangan ya untuk kau berpoligami. Karena tidak pernah Yesus berkata cukup satu istri. Berarti boleh nggak punya istri 2, 3, bahkan 100, 1000? Di dalam Bible itu ada. Nggak ada, Melvin. Ada. Makanya kau nggak mau baca Biblemu. Seandainya 3 tahun yang lalu kau baca Biblemu, udah boleh kau istri 100. Aduh. Makanya kau mau di toko-toko ikut sama istrimu. Karena apa? Karena kau nggak mau baca Bibel. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada Melvin, yang ada di dalam Biblemu Tuhanmu ngambil istri orang. Hai itu. Ya, nggak ada. Ada di dalam Biblemu Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Tuhanmu itu. Nggak ada Tuhan seperti itu. Yang ada kalau nggak tahu kan? kalau Tuhan. Terus Tuhan di dalam ada. Biblemu Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis Dia perawan. ambil jadi istrinya. Itu ada. Saya dengar itu. Kalau itu ada. Nah, giliran dibalikin. Di dalam Biblemu Tuhanmu juga meminta jatah 32 gadis perawan. Tuhanmu itu. Nggak ada. Di Nggak ada mana lah itu. kau ayat itu kau dapat Esti Gak ada katanya, gak ada. Nampak kali kalian gak baca Bible. Tapi aku lebih menariknya ini loh Melvin. Tuhan kau mengambil Mana istri orang dapat ini. kau Ini ayat kelakuan gitu? Tuhan macam apa Melvin? Iya, kau. Diam kau Lukas. Ini Tuhan kau ngambil istri orang. Ini Tuhan macam apa? Dari mana ayat yang kau dapat itu Esti? Iya. Kau pandai-pandai Kalau ada berkata. ayatnya, kalau ada ayatnya, Jangan kau putar balikkan bapak kau ya. Aku robek kalau nanti. ada ayatnya gimana Tunjukkan, Lukas? tunjukkan. Jangan nangis kau. Kau tunjukkan coba. Kalau ada, Baru, Tunjukkan baru. lah. oke, pegangan kalian, pegangan. Pegangan kau. Melvin, Cepat, Lukas, tunjukkan. pegangan. Di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ini Coba baca. katanya. Ya sabar, tenang kau. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikan kepada orang lain. Istri-istrimu akan tidur dengan orang lain. Kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel. Tuhan Itu macam kalah apa aja ini? orang. Kan kau potong ayat cuma Tuhan dua macam ayat, apa? Esti. Istri Itulah orang kerjaan diambil seperti Faro. lalu disuruh tidur dengan orang lain. Kau Tuhan potong, macam kau apa? potong dua ayat coba. Keseluruhan. Kau baca satu perikop. Ini Tuhan macam apa? Hah? Udah lagi nih ya. Ngeri kali Tuhan kau Melvin. Tuhanku. Ah, Ngeri kali Tuhan kau. Istri orang aja diambil. Kesibukan lelaki di sorga adalah gimana itu baru? ngentot. Itu laku Udah aku bacakan ayatnya. Ngeri kali tuh. Kabur. Kabur apa diturunkan? Gimana betul itu baru? Udah keluar ajaran kasihnya. Ajaran kasih Kristus udah keluar dia. Pertanyaan lu kok baru? Baru pertanyaan lu kok bisa nih, Ini pertanyaan juga lu? gak mau diskusi nih orang. Baru. Oi. Loh, mana suara kau adik? Kan? Saya bertanya kau. Kan dia tuh gak mau ditanya, dia tuh kayak gitu. Iya, Bisa nggak kesibukan bertanya kok, Baro? laki-laki di surga gitu. Kesibukan lelaki di sorga adalah ini ada yang Bol. Mecah perawan 72 bidadari, betul itu baru. Betul itu baru. 19 nomor 7. Kau bersih-bersihkan lah belakang kau tuh. Jelas. Naik kok Alvin, naik kok Alvin. Oke, Randi selamat sore. Selamat sore, Agama apa Randi? agama Islam. Mau disampaikan bang? Diturunkan. Brownies, selamat. Wah, jangan-jangan Bang Paro mau diundang nih di Brownies nih. Selamat sore Brownies, agama apa Brownies? Mau diundang Bang Paro ke Brownies, mau diundang. Brownies, agama apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Islam ya. Aku Muslim. Ya. Mau mengundang Bang Paro ke Brownies ya? Nggak, mau nyampaikan Oh, itu bukan. tadi apa kegiatannya di surga nanti lihat perang naga. Kirain mau ngundang Bang Paro ke Brownies besok. Aduh. Alfeus, selamat sore agama apa? Selamat sore, Alfeus.
Agama apa? Selamat sore. Agama apa bang? Kita Kristen ya, Bu. Oke, sebentar saya tanya dulu Abbas ya. Abbas, selamat sore. Agama apa, Bas? Ya, assalamualaikum. Kok dinaikin? Turun aja, turun. Oh, waalaikumsalam. Turunin. Oke, Bang Alfeus, itu tema kita. Abang mau sesuai tema atau mau bikin tema baru? Naik ke Alvin. Atau ikut dia? Erion, selamat sore. Agama apa? Erion. Oh dia lah. Alfeus bang, kita mau sesuai tema atau bikin tema baru bang? Nggak perlu kita berdebat tentang agama. Wih, keren. Terus bang, apalagi? Kenapa diturunkan? Biarkan dulu kita dengarkan kata-kata indah. Jangan langsung diturunkan, kita dengarkan kata-kata indah. Oh ya, Bang Paro, kenalkan ini si Alvin. Si Alvin ini agamanya Kristen Bang Paro. Tapi si Alvin ini jatuh cinta sama aku. Itu dia. Menurut Bang Paro, kira-kira pantas gak dia nanti jadi suamiku? Kayak mana Bang Paro? Oh Bang Paronya malah itu ada yang nelpon. Gimana Alvin? Vin, Jangan ngarang-ngarang, Hesti. suka ngarang-ngarang. Apa yang ku karang, Vin? Vin, on cam dulu kau. Hah? Lah, tadi dah aku bacakan ayatnya. Kau baca setengah-setengah. Sabar saja. Baca satu perikop. Di mana Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang ini disuruh tidur dengan orang lain. Nih, kelakuan Tuhanmu kok ngeri kali, Pin. Alvin. Yo. Alvin. Alvin. Ngeri kali kelakuan Tuhanmu. Noise lah, Pin. Kok pakai uplap tuh? Efek itu noise. Jangan tukar, nanti orang rekam masalahnya. Alvin, itu kelakuan Tuhanmu kok bisa kayak gitu? Tidak ada, masa ada Tuhan yang seperti itu? Kamu tuh ngarang. Kok baca Alvin 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Gak usah baca, kalau menurut kamu ada enggak Tuhan kayak begitu? Nah itu dia, berarti mana ini yang bohong? Tuhanmu atau Bibelmu yang bohong? Kamu yang bohong. Kok baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Ya, coba baca dari awal sampai habis. Aku udah baca loh tadi. Oh, baca setengah-setengah. Baca sampai habis. Baca satu perikop. Bacalah satu perikop, baca. Dari awal. Kalau Kau lah yang baca, enak kali kau nyuruh-nyuruh aku baca dari awal. Siapa kau berdua? Kau baca. Baca sendiri Biblemu. Baca sendiri. Istriku. Nenekmu kiper. Kau bagaimana? Kusapa dulu ini, kusapa. Diam dulu Alvin, kusapa dulu nih. Randi, selamat sore. Agama apa Randi? Islam. Ini Gandem ini Islam kalau nggak salah. Udah sering naik dia. Gandem ini sering naik loh. Randi, selamat sore. Agama apa? agama Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Kenapa kalau di Islam itu perempuan itu disamakan dengan anjing? Lah katanya kamu Islam kan? Iya, jadi saya kan juga mau cari tahu karena belajar sama kita karena kan kita. Oke, sholat witir berapa rakaat Bang? Itu. Jawab dulu. Justru Sholat witir berapa rakaat Bang? Justru dalam Kristen perempuan disamakan sama guguk. Baca itu Matius 15 nomor 26. Kok pertanyaanku dibalik? Baca Matius 15 nomor 26. Sekarang jawab, kau Islam atau Kristen? Islam. Oke, sholat witir berapa rakaat? Saya mualaf jadi saya mau belajar. Ngaku giliran ditanya witir mualaf. Aja, modal sebelum aja. Ditanya witir mualaf, saya mualaf mau belajar. Justru di Bible lah
Kamu nggak Justru terima. Alvin, diam dulu Alvin. Justru di dalam Bible, di mana Yesus menyamakan wanita dengan hukum. Baca Matius 15 nomor 25 sampai 26. Bukan kami. Dari mana pula? Makanya kalian jangan berupaya mendebarkan fitnah terhadap Islam. Balik sama kalian fitnahnya, balik. Ketampol dengan kitabnya sendiri. Iya, ketampol nih ya. Mana ada ketampol sama kitabnya sendiri. Kalian itu Itu buktinya tadi ngaku-ngaku Islam rupanya Oten nyamar. Masa sholat witir gak tahu? dia sudah bilang dia mualaf. Masa mualaf gak tahu witir? Kau kapan kau mualaf? Tunggu nikah dan kau. Tunggu dulu Bang Paro tunggu dulu. Ceritanya gak ada paus ini yang lewat Bang Paro. Mesti kau suami di mana? Mau tahu kali kau berdua. Sapa tamu dulu, nanti aku kasih paus. Sapa tamu dulu, aku kasih paus. Rudi, selamat sore agama apa Rudi? Alah si Naga ini baru-baru nongol langsung sapa tamu dulu. Dari tadi kau kemana Naga? Baduap juga kau. Rudi, selamat sore agama apa? Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Apa? Apa yang mau disampaikan? Oh langsung turunin. Tertidur aku, nggak ada Oten tadi, tertidur. Faruk. Apa ketidur? Mau Sedihnya Bang Paro hidupku ngamuk begitu. tadi. Ketidur. Walaupun Hesti maki-maki tetap kami jatuh cinta. Bleh, Ya. bleh. Walaupun Hesti maki-maki tetap sudah jatuh cinta. Diamlah ya. kau baluap. Kau kalau jatuh cinta sama aku kau harus menyembah Tuhan yang sesungguhnya, bukan menyembah orang. Ya sesungguhnya lah mencintai kamu saja ke jalan yang benar. Astagfirullahaladzim. Matlan, selamat sore agama apa? Matlan. Oh belum duduk. Erita, selamat sore agama apa? Erita. Oh Erita. Oke lah. Itu si Matlan itu gantung itu dia. Ayo yang lainnya silakan naik. Ini Okgun. Iya beli roti kongguan ya. Udah lama gak makan itu bah. Oneng, selamat sore agama apa? Oneng. Oke. Hoguan. Muslim. Hoguan, selamat sore agama apa Hoguan? Sore. Now diturunkan. Hoguan ya sebentar lagi bersuara. Hoguan, selamat sore agama apa? Agama Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Dipercepat Bang, dipercepat. Apa yang mau disampaikan Bang? Anak Ledo, selamat sore agama apa? Anak Ledo. Agama Kristen. Oke, sebentar. Wahyu, selamat sore agama apa? Wahyu. Oke, turunin. Anak Ledong, itu tema kita Bang. Yesus gak punya akhlak. Yesus punya akhlak gak Bang? Ya, menurut di situ Menurut itu. Maksudnya itu tanda tanya. Bukan menurut isi tanda tanya. Yesus punya akhlak gak Bang? Tanda tanya. Langsung aja begini dia itu. Asyik nih. Siapa? Gini ya Bang Anak Ledong. Ya adik ya Bang Faruk. Panggil adik ya. Adik Anak Ledong ya. Adik Anak Ledong. Menurut adik ya, seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil, apakah memiliki akhlak? Apakah memiliki akhlak? itu tertulis di mana itu, Bang? Bang, saya tanya sifat ini, perbuatan ya, bukan orang ya. Saya bahas sifat dulu ini. Jika ada seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil, apakah anak itu memiliki akhlak?
Bingung saya pertanyaan siapa? Gak ngerti Loh, saya. kok Anda bingung? Seandainya ya anak Anda menghamili istri Anda, apakah anak Anda punya akhlak? Iya, itu kan dari mana dapat saya, Bang? Loh, ini pertanyaan umum loh, kok berat kali Anda menjawab? Enggak. Masalahnya saya baru dengar Pertanyaan itu. yang bersifat umum. Jika ada seseorang yang telah menjadikan mamanya hamil, mama kandungnya hamil, apakah anak itu punya akhlak? Iya kan. Itu kan Berat. pasti ada jalurnya dari mana. Berat. Kan? Kenapa berat kali abang menjawabnya? Hah? Anak Kalau Edo? di kami mah nggak ada digituan, Bang. Lo nggak ada begituan. Aku nggak bilang di kau. Nggak bilang di kau. Maksudnya Jika ada pertanyaan itu seorang pertanyaan anak nggak logika yang itu, telah Bang. menjadikan ibu kandungnya hamil, apakah anak ini punya akhlak? Ya enggak lah. Enggak, sepakat ya? Enggak. Ya, enggak. Jadi Tuhannya adik Ledong siapa? Tuhan Anda siapa? Iya, iya. Yesus. Hah? Yesus. Oke, Yesus saja. Apakah Yesus itu maha kuasa? Bukan maha kuasa, Bang. Itu kalau kita dibilang itu kepercayaan kita menurut agama Kristen, Bang. Jadi dia itu diturunkan ke dunia ini sebagai apa namanya? Pengganti. Ya gimana ya? Saya kurang paham juga sih. Berarti dia tidak maha kuasa. Kalau dia maha kuasa, katakan maha kuasa. Kalau dia tidak maha kuasa, katakan tidak maha kuasa. Karena dia Tuhan, seharusnya kan Tuhan itu maha kuasa. Makanya saya tanyakan, Yesus yang Anda Tuhankan ini, selaku Tuhan, apakah dia maha kuasa? Berat ya. Makanya adik anak Ledong, kalau kamu tahu komal-komal apologi Kristen, Edis, Bom Bom, Nathan, yang lain-lain itu, bilang sama mereka. Kalau takut kau datang ke komal si Paruk kalau datang ke komalmu naikkan bilang. Udah merasakan si Paruk itu bilang. Kalian jangan beraninya keluar-keluar di komal kalian. Si Paruk begitu naik, minta naik atau naikkan bilang. Anak Ledong, Ya. apakah Yesus Tuhan Anda itu maha kuasa? Waalaikumsalam, kakak Meme. Berak berat sekali nih teman-teman. Ya Allah, ditanya itu aja pun dia berat. Aduh. Bang Faruk kalau Maha kuasa dia, Faruk. Kenapa? Ini apa ini? Dia maha kuasa. Oke, Yesus itu Tuhan Anda udah nggak apa-apa bang. Gini aja langsung ya. Tapi nanti dulu gua tanya, anak yang Yesus dilahirkan, enggak Tunggu anak yang dulu. dilahirkan tadi siapa? Anak yang dilahirkan, yang hamil tanpa orang tua yang tidak halak ya lo. Tuhanmu Lo tuh. dulu. Lo nggak ada Tuhan kita bahas. lo nggak ada akhlak Faruk. Goblok, Tuhan otak kita satan bahas. bego. Bukan kamu. Lo Faruk, lo yang ada akhlak. Iya tuh kita kerasukan. Tidak bara. Gitu ya. Sekira bara. Nah gitu. Sabar dulu. Adik sabar dulu, oke. Karena kau mengatakan Yesus Tuhanmu itu adalah maha Bacot. kuasa. Sekarang Bang Faruk tanya kepada adik Menjala ya. Apakah Yesus mampu menjadikan Maria hamil? Jawab. Yang bener goblok. Tolong. Biar kita nanti. Goblok. Mungkin aja kalau ada perkataan kasar kena beden kita nanti turunkan aja teman-teman. Nggak usah, jangan diteruskan lah. Ya, itu menunjukkan ke apanya, akhlaknya seperti itulah. Sama dia sama temanku si gondrong itu nggak punya akhlak, sama.
Dia persis sama temanku si gondrong tuh. Sampai sekarang udah tua dia 33 tahun kalau nggak salah umurnya. Masih nggak bercelana dia. Bang Faruk, sapa dulu. Aku tinggal ya, aku mau sholat dulu. Sapa dulu sebentar. Nanti Bang Faruk sholat, aku udah ada. Aksi, selamat gabung Aksi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang? Enggak, saya ini penggemar berat Bang Faruk. Saya setuju banget. Alhamdulillah Bang Faruk tuh bagus, tegas, pintar gitu loh. Suami saya juga mualaf dulu. Masya Allah. Manado. Katolik lagi Bang. Udah berapa tahun kakak mualaf beli? Udah lama, tahun 99 gitu. Masya Allah. Alhamdulillah dia itu lebih pintar dia daripada saya. Ya, alhamdulillah ya, akhlakul karimahnya bagus, itu nggak pernah berdebat. Mertua saya masih Katolik, omnya pendeta. Tapi ya bagus. Masih hidup kan? Sampai detik ini masih Katolik juga. Iya, nggak berdebat seperti gini orang oten-oten bahasa gitu. Nggak, pendetanya, omnya pendeta. Tapi bagus. Jadi maksudnya saling menghormati gitu. Nggak menghujat gimana enggak. Biasa gitu. Cuman ini saya dengar ini koma-koma di Bang Faruk nih, orang oten-oten tuh bahasanya tuh loh kasar-kasar begitu. Masih mending itu kak, sama kita mereka kasar, orang sama Tuhannya kasar kok, sampai disalibkan Tuhannya. Dia makanya nggak mengakui gitu loh kekurangannya dia. Suami saya aja memang ya itu Islam itu yang paling bagus kata dia gitu. Alhamdulillah. Siap. Mualaf. Lagi kakak sih. Ya, teruskan Bang Faruk, semangat, saya mendukung berat. Siap. Berdoakan Bang Faruk panjang umur, sehat terus. Amin. Ya Allah, amin. Makasih banyak kakak sih ya. Ya, bagus Bang Faruk, tegas, bagus. Setuju banget saya tuh. Siap. Ya, makasih ya Bang Faruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh. Aku nggak heran kalau mereka kasar, memaki, mencaci kita, nggak heran, ya kan? Tuhannya jadi kasarinnya kok. Ingin dia keselamatan atas Tuhannya. Mereka itu tidak menginginkan keselamatan atas Tuhannya. Mereka menginginkan kematian atas Tuhannya. Metong, Tuhan. Bawa kemana pun mengatakan dia tidak metong, tapi tetap dikatakannya metong. Oke, Rival, selamat bergabung Rival. Itu jangan dinaikkan lagi Bang Naga. Dia berkali-kali itu minta naik, ya. Udah berapa kali? Satu hari ini 3 kali. Udah 3 kali dia minta naik, kayak gitu aja. Jangan dinaikkan lagi lah. Makanya tadi nggak saya naikkan itu. Sampai detik ini belum jumpa aku lawan Oten ini ya, teman-teman Kristen ini ya, yang memang berkualitas ini ya, belum jumpa. Yang paham Bible belum jumpa. Assalamualaikum Bang Faruk. Bang Adek. Assalamualaikum Bang Faruk. Waalaikumsalam abangku. Silakan. Ada yang Ya cuman ini Bang, saya kan sering buka komal-komalnya si Edis. Abang pernah itu ketemu dengan Edis di komalnya? 2 kali aku Bang, 3 kali, ada berapa kali aku komalnya Bang. Ujung-ujungnya di mute, di kick Bang, di mute, dibuang. Iya, bahasa dia ngujat aja terus. Bahasa dia bilang di hidung. Bang, diblokir Bang Ade, diblokir. Jangan ditonton. Kalau abang mau naik ke komal dia, belajar dulu caranya kemana. Datangi komal-komal Islam. Bila perlu privat, tidak harus boleh. Abang mau tanya ayat-ayat atau tata cara nyerang Edis itu gimana? Gampang. Saya kasih di abang satu materi. Materiku, temaku ini bawa bang. Sama Edis. Handphone tuh. Ayo kita kaji dis. Apakah YS punya akhlak? Bilang. Anda jangan mau tanya. Aku mau tanya sama apakah YS punya hak? Punya kata dia.
Apakah Yesus itu Tuhan kau? Iya Tuhanku, kata dia. Apakah Yesus itu Maha Kuasa? Iya Maha Kuasa. Jika Yesus Maha Kuasa, mampukah dia menjadikan Maria hamil? Benar. Kata dia mampu kena, kata dia nggak mampu kena. Kalau dia bilang dia nggak mampu, maka tanyakan, ya kan? Apakah berakhlak seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil? Paling ujung-ujungnya abang capek belajar pun ketemu dia di komalnya dikit, bang. Aku tadi pagi bang, ya, setting di bawah minta naik up, ujungnya apa? Dibisukan. Live aku dua HP nih, kutunjukkan sama penonton nih. Tengok nih, aku satu akun lagi datang ke Komal Edis, aku bilang. Setting aku di bawah up. Nggak dinaik sama dia, ujung-ujungnya aku nggak bisa lagi komentar up. Rupanya dibisukan nih. Cobalah. Makanya teman-teman Islam, apa manfaatnya kalian nengok itu? Blokir. Gak usah kasih ampun, blokir. Karena saya lihat kalau Bang Faruk ini tegas menyampaikan itu pas gitu saya lihat. Jadi kalau jumpa medis ini keok dia nih Bang. Saya dari Memang Medan keok, bang. Aku ingat materinya bang. 2 kali aku diskusi sama dia. Yang pertama, setelah aku jawab pertanyaan dia, aku tanya sama dia. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana dikatakan Tuhan umat Kristen akan lahir melalui anak keturunan Ishak. Kasih dia ingatnya, Tuhan umat Kristen akan lahir melalui anak keturunan Ishak. Ya kan? Kasih dia data, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir Tuhan di kota Daud. Berarti benar kan, Dis? Tuhan kau manusia. Kalau tingkah dia Tuhan, dia manusia karena anak keturunan Ishak. Jelaskan Tuhan kau manusia. Yang kedua, ya, dia bahas anakku surat Taubah 29. Kenapa orang kafir itu harus diperangi? Orang yang tidak beriman kepada Allah juga Rasul harus diperangi. Jadi berikutnya ketika mereka tidak membayar jizyah. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah keji kali bis perbuatannya, aku bilang. Keji kali perbuatan kepada Allah juga Rasulnya. Kejinya dari mana katanya? Contoh kau lah, aku bilang. Kau kan tak beriman kepada Allah dan Rasulnya? Iya. Ya, kau kan Kristen. Iya. Adakah larangan dalam Bible di mana Yesus melarang kau untuk mengawini mama kandungmu sudah jadi janda? Aku bilang. Adakah? Bawa dia ayat ini nggak ada yang secara nyata larang dari Yesus. Melarang kau kan kawin dengan mama kandungmu sebagai yang janda, aku bilang. Oke lah Faruk. Jadi ketika tidak ada larangan untuk kau kawin dengan mama kandungmu sudah janda, boleh nggak kau kawin dengan mama kandungmu sudah janda? Karena nggak ada terbuka, boleh kata dia. Nah, keji nggak perbuatan itu. Kejinya. Kau mau masuk lagi ke lubang tempat kau keluar dengan cara yang berbeda, aku bilang. Mau masuk lagi ke lubang tempat kau keluar dengan cara yang berbeda. Karena nggak ada larangannya. Kayak gitu bang, nyerang-nyerangnya bang. 2 kali tuh, akhirnya dia nggak mau lagi dek kena Komal ya. Iya, tegas. Blokir aja. Lah abang tegas Bang Faruk. Saya lihat dengar cara abang berbicara, menyampaikannya kan. Kalau ketemu sama di sini, aduh, seru. Ngarang-ngarang aja. Dia. Sama aku dia nggak berani dia bang. Nggak berani dia. Dengan aku nggak berani dia. Aku sikat terus, nggak ada cerita. Karena gini, teknik menghadapi orang kayak Edis, jangan seperti dakwah di masjid abangku. Jangan macam ceramah di masjid. Kadang ustaz ini, ya ustaz itu boleh ceramah, didengarkan kau ceramah kepada orang yang berakal. Yang kau hadapi itu orang nggak berakal, ustaz. Jangan berupaya untuk menjelaskan karena dia tidak meminta penjelasan. Nggak berupaya untuk minta penjelasan. Contoh, dia tanya 1 tambah 1 berapa? Oh itu 1 tambah 1 berapa? Udah 2 bilang. Jangan jelaskan kenapa 2. Nah setelah itu kau persiapkan amunisi menyerang dia dalam hal 1 tambah 1 berapa. Mencret itu. Gitu. Ini nanti ustadz yang naik berupaya untuk menjelaskan, makin di framing dia lah. Jangan berupaya menjelaskan. Dia bertanya, contoh,
Adakah hukum dalam Islam tentang ini? Ada, udah habis. Jangan berupaya menjelaskan, udah habis. Setelah itu tanyakan dia perihal tentang hukum yang dia tanyakan dalam Bible-nya. Mencret. Kejar terus mencret. Oke, jadi gitu ya Bang Ade ya. Makasih banyak Bang Ade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kakak RADS, selamat bergabung RADS. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu aja gini Bang, penasaran apa sih yang men-trigger Abang menjadi mu'alaf gitu. Abang udah berapa lama mu'alaf? 12, jalan 13 tahun Kak. Ya, boleh cerita Bang? Sebenarnya udah ada ini di channel YouTube-nya Bang Faruk ya, The Real Faruk Siani 444. Tapi yang jadi poin utamanya itu ya, beberapa hal. Yang pertama, Yesus ternyata tidak pernah berjanji apapun kepada iman Kristen. Ya, Yesus tidak pernah berjanji apapun, bahkan keselamatan dalam bentuk apapun kepada orang-orang yang mentuhankan Dia dan menyembah kepada Dia. Yesus tidak pernah menyampaikan dan juga memaparkan, bahkan mencontohkan tata cara peribadatan sebagaimana tata cara peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, terkhusus aku pada saat itu. Bahkan apa yang dikatakan Yesus ya, dan apa yang menjadi imanku ketika itu berbeda. Yesus bertuhan. Dia bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa. Markus 12 nomor 29. Masa aku bertuhan pada Yesus? Matius 11 nomor 25. Dia mengucap syukur kepada Tuhan langit dan bumi. Bapa Tuhan langit dan bumi. Masa aku mengucap syukur pada Yesus? Bahkan yang lebih mengerikan lagi, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Di mana di situ? Pada hari yang terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Maka pada hari itu aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah kau dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau sekalian, pembuat kejahatan. Malahan yang diusir Yesus, dikatakan Yesus pembuat kejahatan, adalah orang-orang yang bernubuat memanggil nama Dia Tuhan. Disempurnakan lagi dengan 2 Yohanes 1 nomor 7, di mana dikatakan Yesus di sini, bagi siapa yang tidak percaya, karena nanti di hari terakhir ya akan banyak si penyesat akan muncul. Si penyesat akan muncul, kata Yesus. Siapa si penyesat? Mereka yang tidak percaya bahwasanya aku datang sebagai manusia. Mereka lah si penyesat dan antikristus. Kecil lah kok era, itu masih sebagian kecil loh. Iya. Wah, Iya. babak belur aku ini kan. Saya yakin kalau itu pasti orang-orang yang cerdas dan dia pasti mempelajari Bible-nya gitu. Iya, aku belajar Bible. Ya, hampir 3 tahun lebih waktuku tuh kusisikan ya untuk membaca Bible pada saat itu. Bahkan aku sampai nggak kerja Kak Era, bukan nggak mau kerja, sampai nggak kerja. Karena aku memang kepengen membaca Bible. Bahkan kemarin itu niat aku ingin menghafal. Sampai aku pengen dia mau menghafal, ternyata Bible tak terhafal. Kerjaku sampai tabungan di waktu pekerjaanku dulu tuh habis hingga akhirnya aku baca Bible. Aku waktu itu bukan langsung mengenal Islam, tidak. Aku sempat jujur menjadi seorang ateis. Sembari aku mencari-cari di mana Bapak yang telah mengutus Yesus ini. Mana ini Bapak ini? Karena Dia Tuhan ternyata, kata Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku berupaya ngikutin Yesus ini biar aku sampai kepada Bapa. Cara pertama supaya aku mengikuti Yesus, aku mengikuti kebiasaan-kebiasaannya Yesus. Contoh yang pertama, bersunat. Maka aku ingin bersunat ketika itu. Bertuhan kepada Tuhan yang satu. Markus 12:29. Maka aku pada saat itu bertuhan pada Tuhan yang satu. Tapi bagaimana jalannya? Hingga akhirnya waktu itu di bulan Ramadan. Ketika itu bulan Ramadan Kak, ya aku lupa di Ramadan keberapa. Waktu itu aku ke rumah temanku, azan maghrib berkumandang. Karena lama kali temanku tuh keluar, aku perhatikan sekeliling. Saya lihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Masjid orang berbondong-bondong. Aku berpikir gini, orang ini padahal hal yang biasa itu kulihat ya. Orang ini dengan satu suruhan ini aja pergi ke masjid loh. Tiba-tiba dalam hatiku begini,
jangan-jangan di sini nih Bapak yang telah mengutus Yesus. Ulang aku berkunjung sama temanku tuh, aku ke warnet, mulai aku pelajari, aku cari tahu lah tentang Islam. Aku ketiklah di Google, apa itu Islam? Muncullah 2 kalimat syahadat, duduk, bersambunglah artikel-artikel yang aku baca itu. Hingga aku dapat pemaparan Islam gitu loh. Dan aku mulai memahami, ternyata konsep Tuhan Yesus sama konsep Tuhan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW sama. Apa itu? Esa. Bahkan sama. Apa itu? Seperti kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan tidak terlihat dan suaranya tidak terdengar. Islam ini yang benar, Bang Iqbal, barakallahu fikum. Islam ini yang benar. Hingga akhirnya aku panjang lah ceritanya. Ya berapa tahun setelah itu aku bersyahadat di tahun 2010. Ya. Ya sebenarnya yang awal itu sudah yang mengikut Yesus itu adalah mu'alaf gitu, bukan mempertuhankan tapi mengikuti dan menganggap Yesus telah sebagai nabi. Oke, ada lagi Kak Era. Ya, Nanti kakak nggak wajar, nyaman di Bang. atas. Kalau ada teman-teman adik-adik Kristen di atas, kakak nggak nyaman karena Oke, mereka oke. luar biasa akhlaknya Kak. Oke siap Bang, siap. Semangat terus Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi apa nih Bang Faruk yang di atas? Ini sebenarnya penghujatnya ini. Kalau menghujat itu tidak akan dapat masuk lagi deh. Halo Bang. Oke, boleh turunkan aja Bang. Ya Kak Era. Halo Bang Sianipar. Oke Bang Z apa Z Islam Kristen Z. Kristen Bang. Oke adik Z ya, silakan adik Z. Saya senang dengan penjelasan. Adik. Saya senang dengan penjelasan Abang tentang Alkitab Bang. Terus Ada satu pernyataan Abang yang mungkin Abang tadi beritahukan kepada siapa namanya tentang Edis ya, Edis TV. Dan tadi saya ikuti apa yang Abang ngomong itu diulang-ulang tentang apakah Yesus itu punya akhlak tidak, ya kan? Iya menurut orang anak yang menghamili mamanya itu disebut berakhlak atau tidak? Bukan gitu narasiku loh Bang. Apa adik alak? Anda mendengar aja gagal. Maaf, coba luruskan lah. Anda mengulangi perkataan orang yang Anda dengar sendiri Anda gagal gitu loh. Menjadikan, bukan menghamili. Menjadikan seorang anak yang telah menjadikan mamanya hamil, apakah memiliki akhlak? Menjadikan. Kata menjadikan ini kukutip dari mana? Dari pernyataan kalian ketika kalian katakan Yesus itu maha kuasa. Dengar ya. Sifat itu maha kuasa. Sesuatu yang maha kuasa tak membutuhkan perbuatan. Ya? Sesuatu yang maha kuasa tak butuh perbuatan, tapi cukup menyatakan. Maka pertanyaanku tuh menjadikan. Apakah Yesus yang maha kuasa ini, Tuhan Anda ini, mampu menjadikan Maria hamil? Tadi kan abang bilang begini. Yang saya dengar itu begini. Apakah seorang anak mampu menjadikan mamanya hamil gitu loh? Terminnya, ya dengar Bang. Anda jawab dulu yang ini baru ke sana. Mampukah Yesus menjadikan Maria hamil? Sekarang apa yang Anda katakan ini kan pernyataan Anda ini kan saya ingin kembali ke Alkitab. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Yesus menjadikan mamanya hamil. Loh, yang bilang Yesus menjadikan mamanya hamil siapa? Loh, abang sendiri bilang seorang anak gitu loh. Loh, sekarang saya tanya dulu begini Bang. Dengar dulu Bang. Yang mengatakan Yesus menghamili mamanya siapa? Abang yang tadi ngomong. Saya tanya, karena Yesus dalam iman Anda maha kuasa, mampukah Yesus yang jadi Tuhan Anda ini, yang maha kuasa ini, menjadikan Maria hamil? Pertanyaan itu sudah salah. Loh kok salah? Salah. Oke, Ya, jadi kehamilan Maria itu di luar dari kekuasaan Yesus. Begini Bang, pertanyaan Anda sudah loh.
Ini berarti dengar dulu, berarti kehamilan Maria di luar dari kekuasaan Yesus. Setuju nggak? dengar dulu. Anda sedang memasang jebakan Batman untuk saya. Anda dengar dulu. Saya tidak mudah terperangkap dengan apa yang Anda katakan. Dengar dulu, Bang. Ini bukan persoalan pada jebakan Batman. Persoalannya Bukan, Bang. dengar dulu Bang, sedikit Bang. Ini bukan